Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Titik Temu Podcast. Kali ini studio Titik Temu kehadiran komunitas catatan kaki. Nah, dia akan bercerita tentang catatan kaki itu apa. Komunitas ini berasal dari Kampung Dukuh, Anggadita ya? Anggadita. Kita langsung membahas tentang catatan kaki dan perjalanan-perjalanan sosok pemuda ini, yaitu Muhammad Samsul Aimah. Kita langsung saja. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Jadi sebenarnya saya udah kenal lama ini sama ini, tapi ternyata Samsul itu punya pendiri komunitas, salah satu pendiri ya, komunitas catatan kaki. Catatan kaki. Itu apa maksudnya komunitas ini? Komunitas catatan kaki itu awalnya emang komunitas literasi. Dulu ada niat lah sebagai salah satu mahasiswa yang aktif di kampung gitu ya. Terus berusaha untuk menyebarkan minat baca. Kayaknya menyenangkan aja gitu. Awalnya bulan Ramadan sih. Terbentuknya bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun 2015. Oh, berarti udah 10 tahun. Jadi karena kan kebiasaan anak muda di kampung buat ngabuburit itu kan jalan-jalan motor-motoran ke Walahar. Kalau di Kelari ada Walahar, biasanya ke sana. Nah, jadi komunitas ini hadir untuk mengganti aktivitas ngabuburit dengan tagline ngabuburit. Ngabuburit. Oke. Jadi kita buka perpustakaan jalanan. Waktu itu pertama kali kami buka perpustakaan di halaman masjid. Lalu kita melakukan aktivitas membaca di situ sih, paling itu aja sih awalnya gitu. Awal mulanya ya berarti tahun 2015 ya? Tahun 2015 betul. Terus sampai detik ini catatan kaki ngapain saja? Apa nemuin anak muda terus membangun ini, ayo membaca atau apa? Nah, yang selama ini kegiatan yang dijalankan catatan kaki ini? Ya pada akhirnya sih ada pergeseran ya Bang Po ya. Maksudnya yang awalnya cuma ingin menyebarkan minat baca, tapi karena kesibukan anggota masing-masing gitu ya, sibuk bekerja lah dan lain sebagainya. Jadi ya kami akhirnya punya satu pertemuan setiap bulan Ramadan untuk membuat program santunan anak yatim. Jadi sejauh ini malah catatan kaki itu orientasinya bergeser. Jadi komunitas sosial kemasyarakatan. Makanya sampai sekarang aku dan teman-teman itu setiap tahun udah 3 tahun berturut-turut, setiap bulan Ramadan itu pasti open donasi lah untuk santunan anak yatim gitu. Tapi tidak meninggalkan ajakan untuk minat baca itu kan? Enggak. Walaupun bergeser kan itu. Walaupun bergeser. Tetap ada, kita berusaha untuk tetap menjadi komunitas literasi dengan menyediakan program media kreatif atau minat bakat. Jadi di program minat bakat ini nanti akan ada anak-anak muda di kampung untuk mengobrol tentang isu-isu kontemporer juga. Kita belajar berbicara, kemudian pembicaraan itu kami rekam dan kami upload di Spotify dengan podcast berjudul Obrolan Kelas Bawah. Jadi ada program obrolan kelas bawah. Obrolan kelas bawah. Oke. Jadi obrolan kelas bawah itu sebenarnya proyek gagal Bang Po. Obrolan kelas bawah itu proyek gagal dari teman-teman forum omong kosong di Bandung. Jadi aku ini dulu waktu kuliah di Bandung punya komunitas namanya Forum Omong Kosong. Forum Omong Kosong ini awalnya dibentuk karena ketidakpuasan kami sebagai mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan di dalam kelas. Makanya kami berusaha untuk membuat forum namanya Forum Omong Kosong untuk membahas ilmu pengetahuan di luar kampus gitu. Nah, nanti kami tuh punya ide untuk membuat podcast obrolan kelas bawah. Obrolan kelas bawah itu
Ya kami menganggap diri kami kelas bawah aja gitu. Jadi mengobrol, membicarakan masalah isu-isu kontemporer, politik lah, politik, sosial, sejarah dan lain sebagainya di forum ngomong kosong ini, di obrolan kelas bawah ini. Tapi proyeknya gagal, idenya saya ambil gitu. Idenya saya ambil, kemudian diterapkan di komunitas catatan kaki dan alhamdulillah. Jadi sampai detik ini udah ada 8 judul di Spotify. Anggotanya katanya udah sampai ratusan anggota komunitas ini, atau masih puluhan? Kalau ratusan mah udah bukan komunitas, nanti bikin LSM. Iya, LSM atau ormas kan bisa. Iya, bisa. Berarti masih puluhan ya? Masih belasan lah. Iya, oke. 18 dan anggota itu memang dari orang-orang kampung situ gitu, di Dusun Duku. Oh, Dusun Duku. Nah, ini menarik sebenarnya, ajakan komunitas yang mengajak untuk membaca kan. Lahirnya ini kan. Iya, betul. Bagaimana di Kerawang? Kan pasti sudah melakukan hal itu, mengajak komunitas-komunitas lain atau pemuda-pemuda yang di lingkungan. Apakah memang sulit diajak untuk membaca? Kesulitannya apa untuk melakukan itu? Apa ya kesulitannya? Kayaknya kalau misalkan bareng kita kolaborasi dengan komunitas-komunitas literasi yang ada, bahkan komunitas catatan kaki sendiri itu lahir karena awalnya saya aktif di beberapa komunitas literasi yang ada di Purwakarta dan Karawang. Kami tahu betapa sulitnya gitu ya untuk menerapkan atau untuk mengajak anak-anak muda melek terhadap bacaan-bacaan gitu, utamanya buku, karena kan kita tahu bahwa Indonesia sejak dulu gitu rasanya memang punya ketidaksukaan terhadap membaca gitu. Kurang minat lah ya. Kurang minat terhadap membaca. Entah apa yang menjadi alasan, tapi ya sejauh ini kami berusaha untuk membuka akses dengan perpustakaan jalanan gratis gitu, membaca gratis, sehingga teman-teman yang hadir atau yang ada di lokasi tempat kami membuka lapak itu bisa membaca buku-buku yang kami sediakan. Itu aja sih. Kalau kesulitan kayaknya ya sulit sekali itu untuk bisa mengajak, karena kan kami cuma berusaha untuk membuka akses terhadap buku-buku yang tersedia di lapakan kami. Oke, sebelum saya tanya tentang buku yang tersedia, kenapa membentuk ini komunitas membacalah, ajakan untuk membaca? Kenapa dengan membaca ini? Tidak apa-apa sebenarnya, karena kan kita juga nggak bisa menyimpulkan bahwa minat masyarakat terhadap membaca itu minim. Tidak bisa menyimpulkan begitu juga gitu. Tapi saya rasa karena ada ada kesadaran diri lah, kesadaran diri yang akhirnya timbul dari teman-teman komunitas literasi. Ternyata membaca itu membuka jendela pengetahuan, tanpa harus kita pergi kemana, tapi kita akhirnya tahu gitu dengan membaca. Kita merasa bahwa itu adalah sesuatu yang mengasyikkan gitu. Jadi ya kenapa enggak kita coba berusaha menyebarkan keasikan yang kita rasakan kepada orang-orang gitu. Sebenarnya itu aja sih. Menyebarkan virus positif ya. Virus positif. Dalam era hari ini, era digital, semua kan dipermudah dengan handphone. Contoh membaca juga, kita tinggal ngeklik saja mau membaca buku tentang apa. Ada langganan dan lain sebagainya. Terus bagaimana dengan era hari ini? Dalam hal apa maksudnya? Artinya kan itu ada komunitas membaca kan, mengajak membaca. Terus dalam era ini apakah juga mengikuti era seperti ini? Artinya ajakan membacanya gitu. Di era teknologi yang semakin maju ini gitu ya, literasi kan semakin mudah diakses. Tadi yang seperti disampaikan Bang Po, bahwa kita hanya dengan mengklik aja udah bisa membaca gitu kan. Persoalannya bukan sebenarnya dari minat baca itu, persoalannya bukan bagaimana kemudahan akses tersebut sih. Emang kesadaran diri dan kemauan aja gitu. Kemauan membaca ya.
di era teknologi yang sekarang ini sebetulnya membaca harusnya bisa lebih meningkat karena aksesnya kan lebih mudah gitu ya. Meskipun memang nggak semuanya bisa diakses secara gratis gitu. Tapi ya lagi-lagi ada perbedaan lah antara fisik dengan digital gitu. Kalau kami merasa bahwa fisik itu lebih menyenangkan karena kami bisa mencium aroma bukunya gitu. Jadi pengalaman membacanya lebih menyenangkan lah ketimbang di digital gitu. Berbeda ya, berbeda rasa ya. Rasanya berbeda. Oke, minum dulu. Boleh. Terus ini dibawain ini nih. Ini komunitas ini yang bikin ini. Iya, itu salah satu produk komunitas baru launching. Apa ini namanya? Ini namanya Red Velvet, minuman Red Velvet. Ini teman-teman komunitas yang bikin. Ini teman-teman komunitas yang bikin. Terus dijual belikan? Dijual belikan secara online dan kami titip ke warung-warung gitu. Ini boleh saya coba? Boleh. Ya, kita coba dulu kita. Coba. Ini rasanya apa kan gitu, bagaimana kan gitu. Asli produksi teman-teman komunitas. Oh, ada coklat, ada susu banyak. Iya, memang Red Velvet itu rasanya ada agak kecoklat-coklatan. Jadi es ini sebenarnya jadi ceritanya gini Bang. Nah, iya silakan ceritain aja. Komunitas itu punya uang kas. Uang kas yang dikumpulkan dari teman-teman, kemudian ada salah satu teman kami yang punya usaha lah, toko gitu, yang secara sukarela menawarkan untuk menginvestasikan uang kas itu gitu, ke toko dia gitu. Akhirnya ya uangnya diinvestasikan selama 1 tahun lebih lah, 1 tahun lebih sedikit gitu. Akhirnya kan terkumpul tuh uangnya, secara investasi terkumpul. Nah, sekarang udah kami ambil, kemudian kami bertaruh pada produk ini gitu. Investasi kami hentikan, kemudian kami bertaruh untuk membuka usaha ini lah. Gitu. Udah berapa lama ini? Ini baru seminggu. baru seminggu. Ya, nggak apa-apa. Berarti uang kas itu dialihkan ke sini. Yang tadinya investasi ke toko akhirnya dialihkan ke sini. Iya. Gambling kan ke sini nih. Iya, kami bertaruh lah. Mudah-mudahan bertaruhkan ke sini bisa apa ya? Berputar dan menghasilkan, bisa menghidupkan komunitas. Iya, karena kan produk ini nanti atau usaha. Jadi di komunitas kami ini ada 3 sektor, Bang. Pertama sektor sosial kemasyarakatan, yang tadi isinya adalah program santunan tiap tahun. Kemudian ada program media kreatif, minat dan bakat. Kemudian yang terakhir itu ada sektor bisnis. Nah, sektor bisnis ini kami udah bergerak di 2 sektor sebenarnya. Ada sektor ini Red Velvet, kami produksi sendiri. Terus? Kemudian ada voucher wifi. Kerjasama dengan salah satu toko yang memang menyediakan wifi. Nanti pakai voucher gitu ya? Beli voucher gitu ya? Di kami gitu. Hanya masih di lingkungan saja itu? Di lingkungan aja, di lingkungan. Karena kan ada RT RW net, tahu nggak Bang? Iya, RT RW net itu sekampung lah semua pakai wifi gitu. Jadi ya kalau misalkan teman-teman yang nggak punya kuota atau memang biasa mengakses internet dengan wifi, itu bisa menggunakan voucher gitu. Bisa ngutang itu vouchernya? Atau bayar tempo kan? Kan satu voucher cuma 3.000. Oh, satu voucher 3.000? Satu voucher 3.000, waktunya 10 jam gitu. Jadi ya. 3.000 waktunya 10 jam. 10 jam, ada juga itu yang bebas mau buat apa, contoh kan anak muda hari main game. Iya. Nggak masalah itu, bebas. Bebas, pokoknya selama jangka waktunya 10 jam aja, pokoknya mau ngapain aja terserah gitu. Oke. Menarik juga. Itu yang diinvestasikan berapa miliar ke ini, ke usaha ini? Sekitar 1 triliun. Nggak banyak, kita ratusan ribu aja mainnya, masih kecil-kecilan lah. Ya gitu. Kan dari besar, nggak ada yang mungkin langsung dari besar. Iya. Pertama pasti dari kecil dulu. Semuanya dari kecil. Karena ada ajan, kita break dulu aja. Oke, nanti kita lanjut. Nah, lanjut gini, kita lompat
ke komunitas tadi udah dibahas ya, catatan kaki, komunitas catatan kaki. Kita loncat ke siapa Muhammad Samsul ini. Katanya dulu pernah nyalek, tapi takdirnya belum jadi kan gitu. Belum jadi. Bisa ceritain pengalaman apa yang didapatkan ketika pencalonan anggota dewan waktu tahun kemarin. Ya, pemilu kemarin ya. Iya. Pileg kemarin ya. Di dapil berapa? Dapil 2. Apa pengalaman yang bisa diambil dalam pemilihan legislatif ini, dewan ini? Ini berarti membuka luka lama. Sebenarnya bukan luka lama. Itu kasarnya kan luka lama. Tetapi ini berbagi pengalaman yang menyakitkan. Nggak, lanjut. Oke. Pastikan setiap perjalanan kita ada makna-makna tertentu. Iya. Apalagi ini pemilihan wakil rakyat. Udah, sok cerita seperti apa? Kalau pengalaman yang didapat ya, sebenarnya selain pengalaman sedih itu maksudnya. Selain pengalaman sedih. Apa ya? Kita berbicara tentang society misalkan, tentang masyarakat. Kita tahu bahwa sudah menjadi rahasia umum ketika proses demokrasi itu selalu melibatkan materi gitu. Itu sudah menjadi rahasia umum. Kemudian yang saya rasakan adalah dulu sebagai pemuda yang saya merasa bahwa idealisme saya masih berapi-api gitu. Masih kencang kan? Masih kencang gitu. Saya berusaha untuk memberikan pendidikan politik sehormat-hormatnya untuk masyarakat. Saya berusaha untuk jujur dan terbuka. Karena yang perlu Bang Fo ketahui bahwa ada beberapa caleg di dapil 2 waktu itu ya kampanyenya dengan memberikan pendidikan politik yang nggak benar gitu. Kayak misalkan percuma kamu pilih nomor 2, nomor 3, tetap yang menang nanti saya nomor 1. Padahal kan itu udah nggak dipakai lagi gitu sistemnya yang black campaign. Nah, sedangkan saya dan tim, terutama dengan keluarga, pokoknya bagaimana caranya bisa memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat gitu. Tapi ternyata bagi saya pada akhirnya agak sedikit kecewa gitu, karena masyarakat seolah tidak peduli dengan bagaimana pendidikan politik hari ini gitu, bagaimana pendidikan politik yang diberikan oleh para calon legislatif kepada mereka gitu. Yang mereka pedulikan adalah justru berapa isi amplop yang diberikan ketika hari H gitu. Uang cendol bahasanya. Uang cendol. Dan itu cukup membuat saya merasa sedih dan kecewa sih Bang Fojiji, karena itu di luar dari perkiraan. Meskipun bukan rahasia umum, tapi tetap saya berusaha untuk masyarakat bisa kok gitu memilih dengan secara objektif, dilihat dari secara kualitas bagaimana calon pemimpin ini akan memberikan kebijakan kepada mereka nantinya gitu. Tapi ternyata positive thinking itu justru dipatahkan ketika suara saya anjlok gitu. Memang nggak pakai uang cendol? Ya berusaha mengikuti budaya aja. Meskipun emang nggak punya duit gitu. Terus apa yang bisa diambil menjadi pengalaman penting dari semua perjalanan nyalek itu? Apa ya? Pokoknya pragmatis aja sih sebenarnya. Kadang kan karena awal-awal malah saya mengumpat masyarakat gitu ya. Maksudnya menyalahkan masyarakat. Kenapa awal mula awal kekalahan lah awal-awal. Kenapa sih masyarakat sulit untuk diajak ke arah yang lebih baik gitu, anggap saja begitu gitu. Tapi ternyata lama-kelamaan ya itu bukan sesuatu yang sepenuhnya salah gitu. Jadi masyarakat begitu ya bukan berarti itu karena mereka ingin begitu gitu, karena kan caleg-calegnya juga setelah pasca pemilihan ketika mereka sudah jadi gitu ya mereka juga akan
melupakan masyarakatnya, sehingga masyarakat merasa bahwa ketika pencalegan, momen-momen pemilihan legislatif itu adalah momen-momen untuk meraup untung lah. Sistemnya sudah sistem transaksional saja, iya, ya. Transaksional saja. Jual beli saja gitu ya. Jadi ketika gua jadi ya sudah, gua udah beli kan. Iya. Gitu. Iya. Nah itu yang membuat saya akhirnya merasa bahwa itu bukan jalan yang harus ditempuh gitu. Pernah pengen kayaknya nggak usah nyalon lagi, toh masyarakat juga memilih berdasarkan jumlah uang cendolnya gitu, bukan jumlah isi amplop. Iya, bukan karena bagaimana kualitas si caleg, meskipun saya nggak merasa bahwa saya berkualitas juga gitu. Tapi secara kampanye, proses yang saya lalui selama kampanye, ya saya berusaha untuk memberikan pendidikan politik sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya gitu. Oke. Kapok apa pengen nyoba lagi nyalek? Awalnya kapok sih, tapi kalau punya duit mah pengen nyalek lagi lah. Tapi dengan caranya sudah tahu, cara menangnya sudah tahu. Caranya sudah tahu. Kemarin kan kalah, hari ini udah jadi pelajaran. Cara menangnya berarti sudah tahu apa gimana? Caranya kurang lebih nyiapin amplop, uang cendol. Yes, makanya harus punya duit lah pokoknya kalau mau nyalek besok nyiapin duit saja. Biar pendidikan politik setelah kita jadi. Oke, iya. Dibalik aja ya. Iya, dibalik aja jadinya nanti gitu. Setelah sudah jadi. Gak apa-apa lah kita mendapatkan sesuatu dengan cara kotor, tetapi ketika kita sudah mendapatkan itu, kita pergunakan itu sebaik-baiknya kepada masyarakat. Oke. Kenapa pengen jadi dewan nyalek? Kenapa sih? Kan masih muda, kelihatan masih muda banget. Usia berapa usia? Usia tahun ini 30 sih. Oke, 30. Kenapa pengen caleg? Apakah itu mimpinya, cita-citanya, atau memang kondisi yang harus gua udah nyalek ini gitu? Kayaknya situasi emang, gitu. Bener. Apa? Kayaknya emang kondisinya saya harus turun. Bercanda. Iya, karena apa ya? Motivasi itu datang dari kekalahan sih sebenarnya. Jadi saya ingin membuktikan bahwa motivasinya itu datang dari orang-orang yang justru tidak memberikan kepercayaan terhadap saya. Jadi ketika kita tahu bahwa kemarin lah ya, misalkan pas pemilihan kemarin suara saya sekitar 900 sekian gitu ya. Artinya kan ada banyak orang yang akhirnya tidak memilih saya mungkin karena isi uang cendolnya tadi gitu ya, nggak seberapa gitu. Terus, nah saya cuma ingin membuktikan bahwa suatu saat kalau misalkan saya nyalon lagi dan kemudian saya menang, saya akan memberikan sesuatu yang bisa membuat mereka merasa menyesal ketika itu gitu. Ketika mereka tidak memilih saya ketika itu gitu. Artinya hal yang positif kan? Hal yang positif. Dan yang kedua, contoh apa? Kayak misalkan Bang Pong nggak milih saya nih ya. Karena isi amplopnya misalkan, subjektif aja lah gitu. Nah saya itu ingin membuktikan kepada Bang Fo gitu, sebagai orang yang tidak memilih saya di periode kemarin, bahwa ketika saya memimpin, maka saya akan memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat gitu. Termasuk Bang Fo sebagai orang yang tidak memilih saya akan merasakannya gitu. Contohnya depan imahna di aspirasina jalan gitu ya. Artinya imahna di aspal kalian halaman imahna gitu. Jadi biar merasakan gitu. Tapi anak muda harus punya cara yang lain. Anak muda harus berpikir lebih kreatif untuk hal itu. Gua kalah dalam uang, besok ini sudah menjadi pengalaman kemarin. Harus memiliki kreativitas yang tinggi. Apakah harus diciptakannya gitu. Betul. Berarti nggak kapok ya? Nggak kapok lah. Enggak. Jadi pengalaman ya? Jadi pengalaman. Pengalaman yang nggak semua orang bisa rasakan. Iya, benar, setuju. Meskipun memang awalnya sih emang nggak berminat sama sekali ya di politik. Karena dulu kan berorganisasi. Saya itu orangnya ingin selalu berseberangan gitu dengan kebiasaan banyak orang. Misalkan kan di organisasi dulu kan mahasiswa di PMII. Nah, PMII dulu. PMII cabang kabupaten. Di teman-teman PMI itu, sahabat-sahabat PMI itu, harus sahabat ngomongnya. Harus sahabat. Sahabat-sahabat PMI itu punya kebanyakan cara berpikirnya bahwa orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang berpolitik gitu. Nah, saya tuh selalu ingin menjadi orang yang
pembeda orang-orang yang melawan kebiasaan kebanyakan teman-teman gitu, sahabat-sahabatnya organisasi, bahwa barometer kesuksesan itu meskipun kita orang PMI, barometernya tetap bukan berpolitik gitu. Bisa jadi ya berwirausaha lah. Kayak ini tadi kan. Siapa tahu kan? Gitu. Siapa tahu kan? Nggak ada yang tahu ke depan seperti apa. Bisa jadi ini kan jadi alat kendaraan saya untuk bisa mencapai kursi. Oh, luar biasa. Ya, apapun itu bisa kan gitu. Ya, anak muda harus berpikirnya itu. Siapa tahu saya bisa nanti gantinya uang cendol ini dibagi-bagi ke masyarakat. Tinggal ini kan ganti foto saya. Iya, bisa. Gimana aja lah caranya pokoknya gitu. Pokoknya saya merasa bahwa saya ingin melawan kebiasaan aja gitu. Oke, melihat Kerawang karena pengen jadi anggota dewan. Melihat Kerawang, Asamsul juga orang Kerawang. Betul. Oke. Kalau jadi dewan itu mau ngapain sebenarnya? Mau apa yang diperbuat itu? Mau apa ya? Karena melihat kondisi Kerawang kan. Terus mau apa? Artinya anggota dewan kan punya apa ya, kekuatan sebagai legislatif kan, punya kekuatan sendiri kan gitu. Sebenarnya apa yang ingin dilakukan? Apa ya? Saya tuh selalu bermimpi kalau misalkan kan khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat gitu ya. Jadi saya merasa bahwa saya dilahirkan itu bukan, saya diciptakan oleh Tuhan itu bukan untuk berleha-leha gitu atau melakukan sesuatu secara rutinitas aja gitu. Kayak kerja, kemudian pulang kerja tidur, besoknya bangun pagi terus kerja lagi, nggak cuma kayak gitu. Setiap hari rutinitasnya itu saja gitu. Tapi ingin memberikan apa ya, sedikit lebih berbeda, sedikit lebih beda, lebih baik ketimbang sedikit lebih baik. Jadi ya sebagai anak muda yang tinggal di kawasan industri yang secara pola pikir masyarakatnya juga terpengaruhi gitu oleh garis teritorial. Jadi saya merasa ingin memberikan manfaat seluas-luasnya gitu dengan cara memanfaatkan tupoksi, tugas pokok dan fungsi anggota legislatif gitu. Sesuai posnya lah gitu. Kayak misalkan ada Rutilahu, bagaimana caranya nanti Rutilahu itu bisa dinikmati oleh masyarakat, lebih luas ya, dan benar-benar gitulah. Kemudian ada anggaran apa lagi yang bisa dimanfaatkan, terutama untuk mengembangkan potensi anak-anak muda di Karawang gitu. Kayak misalkan catatan kaki hari ini juga hadir untuk memberikan pengalaman yang biasa dilakukan oleh teman-teman di kota gitu. Kadang-kala kan anak-anak muda di kampung itu bukan berarti mereka tidak punya potensi sebenarnya, Bang Po. Mereka punya potensi tetapi tidak tahu bagaimana caranya menyalurkan potensi itu menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat atau minimal bagi dirinya lah gitu. Sedangkan anak-anak kota itu lebih punya banyak akses untuk melakukan itu gitu. Kayak misalkan saya berkomunitas, itu segala sesuatunya itu dilakukan di kota itu, kayak misalkan diskusi tentang gender, atau diskusi tentang puisi, ada yang namanya malam puisi, itu dilakukan di kota-kota gitu. Sedangkan di kampung nggak ada gitu. Bahkan mereka nggak tahu puisi itu apa. Dulu pertama kali saya membaca puisi di 17 Agustusan dengan ekspresif, itu teman-teman di kota menganggap saya tuh lagi kesurupan, Bang Po. Gila apa ini gitu. Jadi mereka tuh kayak akses nggak punya, bahkan untuk mengetahui apa itu puisi itu saja nggak mampu gitu. Jadi komunitas hadir untuk membawa hal-hal yang sering saya dapatkan di kota, saya bawa ke kampung gitu, dan dilakukan sama teman-teman di kampung, di lingkungan ya. Di lingkungan. Jadi ya gitu sih, terutama kalau misalkan saya jadi anggota legislatif kan anggarannya ada, Bang Po. Terus posnya juga jelas gitu kan. Jadi ya bisa memanfaatkan itulah. Ya, artinya bisa
memberikan gagasan baru di legislatif khusus untuk anak-anak muda lah. Khusus untuk anak-anak muda. Ya, oke. Setuju, oke. Semoga di legislatif Kerawang ada perwakilan anak muda kan gitu. Ya, entah takdirnya kapan menjadi dewan, mungkin tidak ada yang tahu. Iya. Meskipun ingin hubungan saya dengan teman-teman di komunitas itu langgeng. Oke. Sampai kakek nenek lah gitu. Karena kan sampai detik ini juga teman-teman di komunitas itu udah beranak pinak lah gitu. Udah punya anak, udah menikah, cuma saya yang belum kayaknya gitu. Dan beberapa teman-teman yang lain gitu. Saya merasa bahwa saya ingin hubungan kami di komunitas berjalan lancar, kami terus berterus terang, kemudian apa yang kami lakukan hari ini kayak membuka bisnis ini, kemudian juga lebih maju, karena cita-cita saya di komunitas itu, masing-masing anggota di komunitas itu bertanggung jawab atas bisnisnya masing-masing gitu. Bisnis yang digarap sama komunitas itu gitu. Kayak misalkan ini mungkin penanggung jawabnya saya gitu. Nanti kita besarkan ini sampai kita buka coffee shop atau lain sebagainya gitu. Nanti kita buka bisnis yang lain dan ditanggung jawabi sama teman-teman yang lain sampai besar lagi gitu. Dan saya pengen punya media kayak Titik Temu gitu. Harus itu. Saya malah seneng anak-anak muda yang terangsang itu era, apalagi era sekarang gitu. Lanjutkan terus. Nanti sebelum punya media kayak Titik Temu, nanti nge-hostin aja Titik Temu. Boleh. Nih, terakhir untuk pilihan. Nih, jawab dengan cepat. Oke? Ini terakhir nih buat penutup. Pilih pengusaha apa anggota dewan? Pilihan yang sulit. Apa pilih dua-duanya? Pilih pengusaha. Oh, pengusaha. Oke. Karena kalau pengusaha kan banyak duit. Kalau banyak duit, nyalek. Oke. Atur aja. Nanti kita berbincang-bincang lagi di studio ini. Siapa tahu bisa duduk di sini jadi host. Amin. Oke. Atur nuhun ini ya. Udah cukup ya? Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Ketemu lagi di episode Titik Temu selanjutnya. Tadi sudah berbincang-bincang dengan pemuda asal Kerawang yang menceritakan komunitas dan perjalanan hidupnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.